Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di video awal tadi adalah cuplikan salah satu kisah yang menimpa narasumber kami, dan alhamdulillah narasumber kami sudah ada di studio. Assalamualaikum Mas Dendi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Dendi sudah mau hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Mas Dendi juga sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Syukur Alamin. Semoga pemirsa di seluruh tanah air juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik, langsung aja kita tanya ke Mas Dendi. Mas Ya. Dendi, boleh diceritakan apa penyebab dari kejadian video tadi kita awal? Itu masalah pribadi saya, Mas. Kisah saya sama orang tua saya, Oke. terutama sama ayah saya. Jadi sampai sekarang pun saya masih trauma, Mas, sama ayah saya. Oke, memang kenapa dengan ayahnya Mas Dendi? Ayah saya itu keras banget. Dia kasar. Bahkan dia sering mukul saya, Mas. Jadi keras secara emosional dan juga dia ringan tangan Iya, begitu. ringan tangan juga, verbal juga. Oke. Kira-kira kerasnya itu lebih ke arah tegas atau keras yang emosional yang tanpa ada pikiran jernih gitu dia melakukan itu? Ya seperti membabi buta aja. Jadi hal-hal yang kecil jadi dibesar-besarkan. Kayak misalkan saya waktu kecil kan sering keluar, tapi dia selalu ngekang gitu. Setiap saya keluar, saya pergi sama teman, pulangnya saya dipukul atau ditampar atau dimarah-marahin. Bahkan lebih parahnya lagi, saya pernah sampai saya disiram air panas, Mas. Dendi, Assalamualaikum. Ya, ya. Nah, ini dia. Dari mana kamu? Tadi habis ada kegiatan ya di luar, kenapa? Kamu ngelayap melulu, main melulu. Ingat, jam berapa ini dasar anak gak bisa dibilangin. Tapi kan cuma sebentar ya. Kamu ngelawan? Sini aku tanya. Apaan ngapain? Dendi tuh gerah, Dendi mau mandi dulu. Gitu ya? Kamu mau mandi? Iya ya. Sini. Apaan ya? Saya yang mandiin. Ya. Sini kamu. Ampun ya. Ya. Biar kamu tahu rasa. Tapi kan itu panasnya. Saya. Ampun ya. Panas. Ini masih membekas semua berarti Masih ya? sampai sekarang. Oke, Pak Ustadz, Ya. ini seberapa jauh nih orang tua, khususnya ayah, mendidik anak? Karena kadang suka nggak dimengerti apa bedanya tegas dengan emosional, Keras. dengan keras nih Pak Ya. Ustadz. Ya. Pertama harus diingat oleh kita semua, termasuk oleh pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, bahwa anak adalah titipan kepada orang tuanya. Sekali lagi, anak adalah titipan, bukan milik, bukan hak milik. Ini berbeda konsekuensinya. Kalau anak itu titipan berarti ada yang menitipkan. Siapa yang menitipkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hak milik, terserah mau diapain. Mobil milik kita, mau dipukulin, mau dibakar, mau dibuang, namanya milik kita. Tapi kalau titipan, tiba-tiba kita parkir mobil, lalu mobil kita dicoret, digores, kira-kira Mas Farid marah apa enggak? Marah. Demikian halnya dengan anak. Anak-anak kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang diberikan amanah anak itu. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai titipan Allah berupa anak dan harta itu memalingkan kamu dari ingat kepada Allah. Alias kalau kita diberikan titipan, jangan sampai kamu lupa bahwa titipan itu ada yang punya, yang nanti suatu saat akan memintai pertanggungjawaban. Maka apa yang dialami oleh Mas Ferdi ini adalah peristiwa yang sangat kita sayangkan dan tidak boleh terjadi lagi oleh siapapun, oleh orang-orang tua yang kebetulan hari ini nonton program Tawakal di ANTV yang kita cintai bersama.
Sebab apapun yang dikerjakan oleh seorang ayah dalam konteks hukum Islam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah membiarkan anak tidak sholat saja, lalu kemudian anaknya sampai dewasa tidak sholat, ia akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. Apalagi ayah sudah tidak ngajari yang baik, tidak ngajari baca Quran, tidak ngajari sholat, tapi melakukan penzoliman, memukul, melakukan kekerasan di luar batas dalam konteks pendidikan. Memang Islam boleh memukul anak, tetapi pukulannya tidak boleh menyakiti. Pukulan untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Jadi ibarat mukul itu ya, tidak sakit, tapi anak jadi tahu bahwa itu tidak boleh. Ketika memang tidak bisa dinasehati. Maka cara terbaik mendidik anak adalah dinasehati. Kalau dinasehati sudah bisa, tidak usah dipukul. Tapi kalau dinasehati tidak bisa, boleh dipukul. Nah ini ada dalam teladannya Rasulullah. Muru auladakum bis sholat fi as-sab'i. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum fil asri. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun tidak mau sholat. Mukul di situ maksudnya adalah kita pukul dengan pendidikan. Dengan tujuan agar mereka mau sholat. Bukan mukul untuk menyakiti. Nah yang dialami oleh Mas Ferdi sampai disiram air panas. Sampai psikisnya sekarang masih belum berubah gara-gara terlalu sering diintimidasi. Ini bukan lagi pendidikan, tapi ini adalah penzaliman. Yang ini pasti ketika terus-menerus dilakukan oleh seorang ayah, ini akan menjadi dosa besar. Karena dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk akan menjadi dosa besar. Jadi jangan dianggap dosa kecil yang berterus-menerus dilakukan itu menjadi hilang begitu saja. Tapi akan menjadi dosa besar dan pelakunya disebut sebagai orang-orang yang fasik. Mas Dendi sempat atau pernah nanya nggak ke ayah, kenapa kok ayah melakukan ini ke saya terus? Pernah, Mas. Apa jawabnya? Tapi setiap saya tanya, pasti ayah saya itu malah makin marah. Sangat marah. Mas berapa bersaudara? Saya 3, Mas. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mas yang paling kecil atau nomor berapa? Saya anak yang paling kecil. Oke, nah kalau sikap ayah Mas sama saudaranya gimana? Kalau sama kakak-kakak saya, sama saudara saya itu ya biasa aja. Dia sama sekali nggak pernah mukul. Marah aja nggak pernah, ngebentak aja nggak pernah. Nah itu yang saya bingungin sampai sekarang. Saya sempat punya pertanyaan sampai sekarang. Apa benar pertanyaan saya ini yang ada di pikiran saya apa benar gitu? Apa? Ya saya ngerasa apa saya bukan anak ayah saya gitu. Nah, Mas Dendi sendiri udah sempat nanya belum ke ayah dengan perasaan yang Mas Dendi rasakan nih? Kan Mas Dendi merasa sepertinya saya bukan anak kandung begitu ya. Pernah nanya itu juga ke ayah soal itu? Iya, saya pernah nanya itu. Lalu jawabnya? Dia nggak jawab, tapi dia hanya marah dan marah, ngebentak, marah, selalu begitu. Baik, Pak Ustadz, ini bukannya Pak Ustadz, hingga Mas Dendi ini merasa karena dia terus diintimidasi, disakiti, dia merasa bukan anaknya. Ya. Sampai segitunya nih Pak Ustadz. Jadi yang pertama memang ada kesalahan besar dari orang tuanya. Karena pengakuan Mas Dendi tadi kan, kakaknya kan dia nomor 2 ya. Anak nomor berapa? Nomor 3. Anak nomor 3. Kakaknya dua-duanya nggak pernah disakiti. Nggak pernah diberikan kekerasan oleh orang tuanya. Tapi hanya beliau. Kan gitu Mas Farid ya? Nah ini kan berarti sudah ada diskriminasi. Jadi ketika ini terus-menerus dilakukan oleh seorang ayah, wajar psikologi seorang anak pasti mempertanyakan, kok hanya saya yang disakiti? Ada apa dengan saya? Apakah saya bukan anaknya bapak? Orang tua yang bijaksana pasti harus menjelaskan, enggak, kamu anak saya kok. Kamu saya pukul karena kamu salah A, B, C, D, E, F, G. Sehingga saya harus menasihati kamu. Meskipun seharusnya ketika menasihati tidak harus langsung mukul. Tapi dipanggil, diajak ngobrol. Karena secara psikologis, orang tua yang mendidik anak dengan cara kekerasan itu akan meresonansi pada psikologi anak ketika dia besar. Dan ada peluang untuk mengulang anaknya. Anak pasti akan mengulang. Karena yang paling cepat ditangkap oleh anak adalah perilaku. Yang paling cepat ditangkap oleh seorang anak adalah contoh. Maka kalau kita memberikan contoh yang baik, anak akan menjadi baik. Tapi kalau contoh yang kita berikan itu buruk, pasti anak akan menjadi tidak baik alias kurang ajar.
Nah, dalam konteks Mas Dendi ini, ketika dia merasa apakah saya bukan anaknya ayah saya atau orang tua saya, sangat wajar perasaan itu. Apalagi tidak dijawab. Tetapi Islam tetap mengajarkan hubungan seorang anak dengan orang tua itu adalah hubungan yang sangat sakral. Sebejat apapun seorang orang tua, serusak apapun seorang orang tua, tetap dia adalah orang tua kita. Ketika dia memang orang tua yang melahirkan kita, ayah yang dari proses hubungan suami istri, ayah dan ibu melahirkan kita. Hanya saja memang kita harus terus-menerus untuk memperbaiki. Dan sekarang saya kira Mas Dendi bisa melakukan itu karena sudah dewasa. Sekarang masih dipukul atau enggak? Ya justru itu. Sekarang tuh jadi berlanjut gitu sampai saya besar. Sampai saya besar itu kekerasan ayah saya itu berlanjut. Sampai suatu saat ayah saya marahi saya, dia pukul saya. Ya karena saya juga sudah besar, saya juga punya logika sendiri. Saya lawan ayah saya. Ya. Saya balas pukul. Makannya banyak. Gue juga mau makan nih. Ayo makan biar cepet gede. Dendi, lagi apa kamu? Makan ya. Makan bisanya cuma makan kamu. Ayah nih ngapain sih? Kerjaannya marah mulu. Salah aku apa? Jangan banyak bicara kamu. Sebenarnya aku nih anak kandung ayah bukan sih? Kamu bicara berani ya, kurang ajar kamu. Kurang ajar. Aduh. Aku capek dikasarin terus. Kurang ajar kamu berani mukul ayah ya. Aku capek dimarahin terus. Aku ayah. Anak gak tahu diri kamu ya. Berani kamu Dan ya. Kurang ajar berani mukul ayah kamu sendiri. Kamu gak takut kualat Dan? Anak gak tahu diri. Anak durhaka kamu. Ya saat itu saya menyesal juga. Terus apakah saya salah gitu memukul ayah saya yang sudah istilahnya jolim sama saya gitu. Ya. Jadi ketika Mas Dendi memukul orang tua, tetap itu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena orang tua sekali lagi tetap orang tua. Ya. Ketika orang tua memukul, lebih baik kita hindari, kita pergi. Ya. Kalau kemudian kita tetap dikejar, dipukul, kita tangkis saja. Saya kira itu akhlak yang lebih baik. Karena ketika Mas Dendi dipukul, Mas Dendi dizolimi, disitulah sebenarnya peluang pahala Mas Dendi, ujiannya Mas Dendi. Karena berurusan sama orang tua ini Mas Farid kan agak susah-susah gampang. Ya, susah karena tidak bisa dilawan orang tua. Gampang karena dengan ketaatan, dengan penghormatan kepada orang tua, sekecil apapun itu berpahala luar biasa. Tapi kasusnya berbeda ketika orang tuanya zalim kayak orang tuanya Mas Dendi ini. Maka saya kira akan lebih baik kalau Mas Dendi menghindar ketika orang tua itu tidak bisa berubah. Ajak ngobrol dulu, Bapak, apa salah saya kok? Saya sampai sekarang, mulai dari kecil, saya ingat Bapak selalu mendiskriminasi saya. Kalau Bapak memang nggak berkenan dengan saya, oke. Saya tetap mendoakan Bapak semoga sehat, bahagia dengan Mama. Saya akan pergi dari rumah ini. Saya juga mohon doanya semoga saya diberikan kemudahan di luar sana. Just it. Kalau ada rezeki, kirim dong rezeki. Kalau nggak ada rezeki, tetap kita doakan. Bagaimana doanya? Ya Allah, bukalah hatinya orang tua saya. Semoga tidak lagi berbuat kasar, berbuat zalim, dan berbuat ingkar kepada saya. Ya Allah, bukalah hatinya orang tua saya agar senantiasa berada dalam bimbingan dan rahmat-Mu. Karena orang-orang yang mendapat rahmat dan bimbingan Allah, pasti orang itu tidak akan bersifat kasar. Karena Allah itu latif, maha lembut. Orang yang mendapat curahan rahmat dari Allah, pasti akan selalu bersikap lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi pengakuan Mas Dendi yang tidak mengakui ayahnya, ini saya kira kalau memang bahwa Mas Dendi itu ayahnya memang itu, tidak boleh dilakukan. Kecuali ada prejudice, ada bayangan di balik mindsetnya orang tua bahwa Mas Dendi bukan anaknya, sehingga terus melakukan kekerasan. Tapi apapun itu Pak Ustadz, emang seandainya Pak Ustadz memang bukan anaknya atau anak tiri atau anak pungut atau anak yang dipelihara, tetap kan kita tidak boleh melakukan hal seperti itu Pak Ustadz ya. Ini konteksnya saya memberi nasihat pada Mas Dendi kepada orang tua. Nah, nasihat pada orang tuanya Mas Dendi, sekali lagi saya ingatkan bahwa
anak adalah titipan yang sangat luar biasa. Jangankan anak, ya, telinga kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini adalah firman Allah. Dan di ayat yang saya bacakan tadi, bahwa anak dan harta yang dititipkan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa yang ingkar, tidak memenuhi pertanggungjawaban itu dengan baik, tidak menunaikan amanah dengan baik, maka faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Maka para orang tua, termasuk bapaknya Mas Dendi kalau lagi nonton, tolong hentikan kekerasan itu sekarang juga. Sebelum ajal menjemput Anda. Sebelum ajal menjemput kita semua. Karena ketika itu terus dilakukan, sebelum Anda bertobat kepada Allah, sungguh kezaliman ini akan berbalas dengan siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Nah Mas Dendi, sekarang hubungan Mas Dendi sama ayah bagaimana? Masih ada kan ayahnya ya? Itu dia Mas. Ayah saya udah nggak ada. Udah nggak ada maksudnya? Ya dia udah meninggal. Nah, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya. Saya belum dapat jawaban. Saya ini anak kandungnya atau bukan? Gitu. Dari ibu nggak ada jawaban soal itu? Ibu juga nggak pernah cerita. Dendi pernah nanya sama ibu? Pernah, tapi dia juga, ya dia sih bilangnya, ya kamu anak kandung. Dia bilang anak kandung. Mas Dendi, dari pengalaman masa lalu Mas Dendi yang alami, berdampak nggak sama yang apa Mas Dendi lakukan sekarang dengan kehidupan sekarang? Sangat berdampak Mas. Boleh diceritakan apa? Jadi saking seringnya saya dikekang, saking seringnya saya dimarahin, jadi saya apa-apa melakukan apapun serba sendiri. Artinya saya lebih senang menyendiri. Jadi saya sulit sekali bersosialisasi sama orang lain, sama teman. Terus dari kesendirian itu, jadi saya sering sakit. Setiap tahun saya sering sakit. Bahkan saya juga sering kesurupan Pak Ustadz. Terus dari situ saya jadi sering berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Jadi saya kadang Bisa lihat. Gitu? bisa lihat. Sekarang pun di studio ini saya bisa melihat. Subhanallah. Jadi merinding saya Pak. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz, dia ada di samping Pak Ustadz. Sebelah kanan. Baik Saya atau ganggu ya. Saya wanita. ganggu kamu Wanita. jadi saya jangan ganggu. Wanita rambut panjang. Tapi dia senang sama kita. Nggak Iya, ganggu. iya. Nggak benci wajahnya. Matanya sih merah, cuman saya nggak tahu dia sedang marah atau tidak. Tapi dia dari tadi memperhatikan Pak Ustadz. Allahu Akbar. Kamu jangan ganggu karena saya tidak niat ganggu kamu ya. Ya, kita memang di sini niatnya baik. Memang kalau baca-baca, memang di setiap ruangan selalu pasti ada. Oh ya, dimanapun ada. Dimana, dan kita harus percaya adanya makhluk gaib Pak Ustadz ya, betul dan ya. kalau kita membaca banyak referensi, banyak kitab, seandainya kita dibuka seperti Mas Dendi ini saya di seluruh tempat itu akan kemeriak, tahu kemeriak? Apa, rame? Sangat penuh dengan mereka. Karena jumlah mereka itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Dan umur mereka jauh lebih tua daripada umur manusia. Karena sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan malaikat dan jin terlebih dahulu. Jadi mereka ini golongan dari jin. Ya. Ya, dari mereka ada yang kafir. Ada yang muslim. Pak Ustadz ngomong jin, ini ada yang datang. Ya. Ada. Gimana? Saya merinding. Iya, saya kaget Pak. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf ya. Saya tidak ganggu kalian dan jangan ganggu kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Mari kita baca ayat kursi bersama-sama. Semoga yang di sana tidak mengganggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Pak Ustadz. Monggo dilanjut. Iya. Bisa ya Pak Ustadz ketika manusia menyendiri kemudian tiba-tiba mata batinnya terbuka gitu, bisa Pak Ustadz? Bukan Karena kan menyendiri bukan lalu bawaan mata dia, ya. batinnya terbuka. Jadi Lalu apa, Pak orang yang sendiri ya secara psikologi, ini tidak bicara soal agama dulu. Oke. Secara psikologi itu kan kesadarannya kan menjadi tidak penuh. Karena dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluknya bergaul. Iya. Nah, kesendirian itu yang membuat kondisi pikirannya terus berada dalam kondisi bukan alfa. Kalau alfa itu tenang, tapi mungkin di atasnya alfa, jadi agak konslet sedikit. Nah, dalam kondisi yang agak konslet sedikit itulah akhirnya mudah untuk mengakses alam lain. Nah, ketika kita tidak berzikir kepada Allah, maka alam lain ini akan mudah masuk. Masuknya menggoda. Sehingga bahasanya Mas Dendi adalah kesurupan. Tapi kalau Mas Dendi berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca ayat kursi, baca solawat, baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua zikir kalau dibaca, insya Allah tidak akan menjadikan mereka mampu untuk masuk. Karena kesadaran Mas Dendi, kesadaran Mas Fahri, kesadaran kita semua akan menyatu dengan kesadarannya Allah. Wusul kepada Allah. Nah, kalau sudah bersama Allah, tidak ada yang berani untuk mendekat. Karena orang yang berzikir itu dalam pengawalannya malaikat. Nah, saya merinding, apalagi Mas Dendi bisa lihat. Sekarang masih ada nggak? Sudah menjauh. Sudah menjauh. Alhamdulillah. Nah, jangan-jangan pindah ke situ. Misalnya. Bisa ya jadi kan? ya, Ustadz. Pindah Ya. nggak Mas Dendi? Enggak. Masih sih Pak, agak menjauh. Agak menjauh. Saya sudah bilang, saya tidak mengganggu kamu dan tolong jangan ganggu kami dan jangan ganggu saya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mbah kamu dulu, jin semuanya, mbah kamu dulu pernah sangat takjub ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Yang saya bacakan tadi, qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Begitu. Baik. Nah, Pak Ustadz, dengan apa yang keanehan gaib yang dialami oleh Mas Dendi ini, dengan tadi baca-baca surah yang Pak Ustadz sampaikan itu, bisa demi sedikit mengikis. Pasti. Itu. Pasti. Saya jamin Mas Dendi, kalau Mas Dendi rajin baca Quran, karena Mas Dendi sudah diberi kemampuan untuk bisa membuka pandangan di luar kesadaran umumnya manusia. Kalau ditambah dengan bacaan Quran Mas Dendi, ini akan menjadi luar biasa. Serius. Jadi kalau saya belum bisa baca Quran lancar Pak Ustadz, belajar baca. Saya belum bisa memahami maknanya. Baca Quran sambil maknanya satu persatu diartikan. Jadi sekarang yang sudah terjadi, terjadilah Mas Dendi. Orang tua sudah meninggal, ya sebagai anak yang baik tetap doakanlah. Saya kira itu ajaran agama kita, agama Islam. Selebihnya bagaimana respon Allah terhadap orang tua yang zalim terus itu, biarkan itu urusan dia, ayahnya Mas Dendi dengan Allah. Tapi Mas Dendi lepaskan kebencian, lepaskan amarah, lepaskan dendam. Karena dengan begitu Mas Dendi akan menjadi manusia baru. Menjadi manusia yang betul-betul kembali bersih dan suci. Dalam arti tidak punya beban masa lalu. Ya, karena kalau diingat-ingat pun, nyatanya orang tua sudah mati. Ya. Betul apa enggak Mas Farid? Betul. Jadi lupakan, sambil maafkan. Nah, efek dari itu semua yang Mas Dendi bisa melihat, itu aja dikawal. Itu aja diasah dengan baik. Tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Untuk kemaslahatan. Misalnya, kalau Mas Dendi semakin banyak ngaji, kalau ada orang kerasukan jin, caranya begini. Mas Dendi bisa melihat jin, tentu bisa komunikasi lama-lama. Kamu jangan ganggu orang ini, kasihan. Bacain Al-Fatihah, bacain Qul huwallahu ahad, bacain ayat kursi. Jadi manfaat. Nah, Mas Dendi yang tidak mau bergaul dengan orang lain, yang menjadi asosial gara-gara terlalu sering diintimidasi, misalnya, mulai belajar. Give trust to the others. Ya, mulai beri kepercayaan pada orang lain. Oh, aku bisa bergaul kok. Jadi bangun dari kesadaran Mas Dendi sendiri bahwa saya bisa bergaul. Mungkin ngopi dulu lah, ngobrol dulu, tetap kendalikan diri. Baik Mas Dendi sudah menikah? Sudah Mas, tapi gagal. Gagal. Mohon maaf, kenapa gagal? Ya, saya sudah berpisah dengan istri saya, mantan istri saya. Penyebabnya apa? Dia selingkuh Mas. Mas lihat sendiri selingkuh istri. Ya.
Saya Dengan mata kepala sendiri? ya, betul. Saya memergoki dia. Waktu itu saya datang ke kontrakan pacarnya istri saya dan saya pergoki dia. Mereka sedang melakukan hubungan suami istri di sana. Aku harus dapetin bukti kalau dia selingkuh. Ini dia kosannya. Keluar lo istri sialan. Keluar lo. Mas Dendi, Sini lo. apa-apaan ini Mas? Sekarang kalian gak bisa ngenak lagi ya. Kalian berdua tangkap basah. Apa-apaan ini Mas? Kalian selingkuh kan? Enggak Mas. Dasar istri gak tau diri. Lu berani jangan cewek dong lu. Lu yang kurang ajar. Dasar kenapa cewek lu? bajingan. Kalian memang pantas berdua. Kita cerai. Iya. Ini Pak Ustadz gimana nih? Udah dengan mata kepala sendiri Ya, istrinya selingkuh. Astagfirullahaladzim. Saya bisa membayangkan, ya. Jangankan kita memergoki dengan mata kepala sendiri, Pak. Kita memergoki istri selingkuh melalui WhatsApp, Ya. itu aja sakitnya tidak hanya sampai di sini ya, tapi sampai di ubun-ubun. Apalagi sampai kita melihat. Saya kira ini ujian buat Mas Dendi. Ya, sekali lagi ujian. Dan tidaklah orang itu diuji kecuali dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesadaran ketuhanan, kalau kita tarik tidak dalam kesadaran kemanusiaan kita ya, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Ya. Maka ketika kita diuji lalu kita sabar, selesai. Berarti kita akan mendapatkan derajat dan kemuliaan yang luar biasa. Tapi kalau diuji lalu tidak sabar, justru kita menjadi jauh dari Allah, itulah kegagalan. Karena setiap kita, Mas Farid, Mas Dendi, pemirsa di seluruh tanah air, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Jadi setiap kita, setiap manusia, apalagi orang yang beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum. Di situ ada la lit ta'kid, nunnya nun lit ta'kid. Artinya ujian itu benar-benar akan ada. Maka tidak ada orang yang bebas ujian. Mas Dendi, ujiannya orang tua yang kejam, kemudian keluarga, istri yang selingkuh. Mas Farid, saya yakin punya ujian. Hanya Mas Farid nggak mau cerita. Saya punya ujian. Kemarin 6 bulan lalu saya ditinggal mati istri sama anak saya. Kemudian ujian-ujian yang lain banyak. Jadi pasti ujian itu ada melalui apa? Dengan rasa takut. Dengan rasa lapar. Dengan kehilangan harta benda, kehilangan jiwa. Kehilangan anak, istri, suami, orang tua, dan seterusnya. Dan ujian-ujian ini memang sengaja dikirim oleh Allah untuk melihat apa kita tetap beriman atau tidak. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam surat Al-Mulk ditegaskan ya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selanjutnya dari ayat yang saya bacakan tadi. Tujuan ujian itu adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang kalau diuji itu tetap sabar, tetap taat kepada Allah, tetap baik amalnya, maka itulah orang yang berhasil, orang yang sukses. Sehingga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar atas ujian Allah itu sangat luar biasa. Balasannya tidak terkira, tidak hanya di dunia akan dimudahkan urusannya, tapi di akhirat dia akan mendapat kemuliaan dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa dengan mengalami kesulitan. Amin, insya Allah. Jadi semoga kesabaran Mas Dendi yang diuji, lalu kemudian semakin membuat Mas Dendi taat, dekat kepada Allah, akan menjadikan Mas Dendi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah sekarang mendekatkan diri kepada Allah ya. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Mas Dendi, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa mengikis kegalauan Mas Dendi. Karena Mas Dendi kan cerita katanya
sejak bergaul dengan yang gaib dia jadi malas ibadah nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz Jadul sampaikan, mudah-mudahan Mas Dendi bisa segera amalkan. Saya percaya Mas Dendi datang ke sini kan karena mau berubah ya. Berubah lebih baik dan kita percaya itu. Amin. Baik, terima Dan kasih. sebelum itu Mas Farid, saya perlu sampaikan terakhir kali, memang kalau orang suka bergaul sama barang-barang itu atau makhluk halus itu akan malas beribadah. Karena kan mereka sendiri itu kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, kalau yang suka main sama Mas Dendi yang non muslim pasti ngajaknya nggak mau sholat, nggak mau beribadah. Dan jauh-jauhkanlah bergaul dengan mereka. Tutup mata batin yang bisa membuka ke sana. Jadi setiap mau buka langsung baca Quran. Setiap mau buka langsung baca Quran, insya Allah. Karena memang kalau semakin lama bergaul sampean, apalagi tidak mampu untuk mengontrol diri, sampean akan masuk ke dalam dunianya. Dan tidak ada untungnya bergaul sama mereka. Apalagi kalau sampai kontrak, berat sekali resikonya. Karena kalau mereka nggak dikasih makanan sesuai kontrak kita, nggak dikasih tips atau dikasih fee, maka yang terjadi tidak hanya Mas Dendi nanti yang akan kena efek negatifnya. Anak-anak Mas Dendi, keluarga dekat Mas Dendi. Tapi Ustadz, mohon maaf, saya semenjak kejadian-kejadian yang saya alami, jadi saya tuh lebih nyaman gitu, lebih nyaman dengan hal-hal yang gaib, karena mereka itu lebih baik daripada lebih baik manusia. lah, iya, karena saya selama ini kan selalu disakitin, ayah saya, istri saya. Jadi semua ada pengkhianatan, tapi sama mereka itu saya lebih nyaman gitu. Tapi ya di sisi lain memang ya jadi malas ibadah, malas sholat, karena kalau saya sholat atau saya menyebut nama Allah saja mereka akan menjauh. Dan saat mereka menjauh saya ngerasa kehilangan gitu. Jadi saya lebih nyaman saat mereka datang. Jadi lebih seperti ada teman, lebih percaya dengan mereka ketimbang dengan manusia atau orang-orang sekeliling. Gitu. Maka kalau gitu sarannya, sampean masih punya Allah dan Allah lebih segalanya daripada mereka. Allah yang menciptakan mereka dan kita semua. Sementara mereka adalah sama-sama ciptaan Allah. Nah kalau sampean masuk ke sumbernya, kenyamanan, ketenangan, kedamaian akan jauh lebih terasa. Hanya saja mungkin sekarang sampean belum punya jalurnya, belum punya lipnya, sehingga masih merasakan kenyamanan dengan mereka. Saran saya, ya karena sampean mencari solusi, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah. Lama-lama kalau sampean serius, sampean akan menyambut keamanan dari sana. Merasakan kenyamanan, kedamaian, dan keberkahan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih Mas Dendi atas waktunya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.